Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aisyah Putri dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang denial of service. Pengertian denial of service. Denial of service atau DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berusaha membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia untuk pengguna yang dituju, dengan mengganggu sementara atau tanpa batas layanan dari host yang terhubung ke jaringan. Penolakan layanan biasanya dilakukan dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan berlebihan dalam upaya membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah dipenuhi. Dalam serangan denial of service terdistribusi atau serangan DDoS, lalu lintas masuk yang membanjiri korban berasal dari berbagai sumber. Strategi yang lebih canggih diperlukan untuk mengurangi jenis serangan ini, karena upaya pemblokiran satu sumber saja tidak cukup karena banyak sumber serangan DOS atau DDoS dianalogikakan dengan sekelompok orang yang berkerumun di pintu masuk toko, mempersulit pelanggan yang sah untuk masuk, sehingga mengganggu perdagangan. Selanjutnya, serangan DOS biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak berwenang dan dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk yang pertama serangan flood, yaitu serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri sistem target dengan lalu lintas jaringan atau permintaan yang berlebihan. Contohnya adalah serangan ping flood, di mana sistem target dibanjiri dengan permintaan ping yang berlebihan, sehingga membuat sistem menjadi tidak responsif. Yang selanjutnya, serangan DDoS, Distribute Denial of Service, yaitu serangan DOS yang melibatkan penggunaan banyak komputer yang terhubung dalam satu jaringan untuk secara bersama-sama melakukan serangan terhadap sistem target. Dalam serangan DDoS, serangan datang dari berbagai sumber yang terdistribusi secara geografis, sehingga sulit untuk diatasi. Yang ketiga ada serangan rujuk atau reflected attack, merupakan serangan yang menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyerang sistem target. Contohnya adalah serangan DNS application, di mana serangan dikirimkan ke server DNS yang kemudian menunjukkan ke sistem target sehingga membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang sangat besar. Selanjutnya, dampak dari serangan DOS dapat sangat merugikan bagi organisasi atau individu yang menjadi korban. Dampak tersebut ketidakmampuan untuk mengakses layanan, kerugian finansial akibat downtime yang berkepanjangan, kerugian reputasi, dan kerugian bisnis secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti mengatur firewall, memantau lalu lintas jaringan, dan menggunakan teknologi deteksi serangan DOS guna melindungi sistem mereka dari serangan ini. Selanjutnya ada jenis denial of service. Serangan denial of service ditandai dengan upaya eksplisit oleh penyerangan untuk mencegah penggunaan layanan yang sah. Ada dua bentuk umum serangan DOS yang merusak layanan yang membanjiri layanan. Serangan paling serius didistribusikan. Serangan denial of service (DDoS) terdistribusi terjadi ketika banyak sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya dari sistem yang ditargetkan. Biasanya satu atau lebih server web. Serangan DDoS menggunakan lebih dari satu alamat IP atau mesin unik. Seringkali dari ribuan host yang terinfeksi malware. Serangan denial of service terdistribusi biasanya melibatkan lebih dari sekitar 3-5 node pada jaringan yang berbeda. Lebih sedikit node yang memenuhi syarat sebagai serangan DOS, tetapi bukan serangan DDoS. Selanjutnya ada dua metode umum serangan DOS. Yang pertama, layanan banjir atau layanan mogok. Serangan banjir terjadi ketika sistem menerima terlalu banyak lalu lintas untuk buffer server, menyebabkan mereka melambat dan akhirnya berhenti. Serangan banjir yang populer yaitu yang pertama, serangan buffer overflow, yaitu serangan DOS yang paling umum. Konsepnya mengirim lebih banyak lalu lintas ke alamat jaringan daripada yang telah dibuat oleh pemrogram untuk yang tercantum di bawah ini. Selain yang lain dirancang untuk mengeksploitasi bug khusus untuk aplikasi atau jaringan tertentu. Yang kedua, banjir ICMP, yaitu memanfaatkan perangkat jaringan yang salah konfigurasi dengan mengirimkan paket jaringan yang ditargetkan, bukan hanya satu atau mesin tertentu. Jaringan kemudian dipicu untuk memperkuat lalu lintas. Serangan ini juga dikenal sebagai serangan Smurf atau ping kematian. Yang terakhir ada Shin banjir, yaitu mengirimkan permintaan untuk terhubung ke server, tetapi tidak pernah menyelesaikan jabat tangan, terus berlanjut hingga semua port terbuka, dipenuhi dengan permintaan dan tidak ada yang tersedia untuk disambungkan oleh pengguna yang sah. Adapun tipe tambahan dari serangan DOS adalah serangan Distribute Denial of Service atau DDoS. Serangan DDoS terjadi ketika banyak sistem mengatur serangan DOS yang disinkronkan ke satu target. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa alih-alih diserang dari satu lokasi target, diserang dari banyak lokasi sekaligus. Distribusi host yang mendefinisikan DDoS memberikan banyak keuntungan bagi penyerang. Yang pertama, dia dapat memanfaatkan volume mesin yang lebih besar untuk melakukan serangan yang sangat mengganggu. Yang kedua, lokasi serangan sulit dideteksi karena sistem penyerangan tersebar secara acak atau sering di seluruh dunia. Yang ketiga, lebih sulit untuk mematikan beberapa mesin daripada satu. Dan yang terakhir, pihak penyerang yang sebenarnya sangat sulit untuk diidentifikasi karena mereka menyamar di balik banyak sistem atau kebanyakan disusupi.
Gejala serangan DOS dapat menyerupai masalah ketersediaan yang tidak berbahaya seperti masalah teknis dengan jaringan tertentu atau administrator sistem yang melakukan pemeliharaan. Namun, gejala berikut dapat mengindikasikan serangan DOS atau DDoS. Yang pertama, perform jaringan yang sangat lambat, atau membuka file atau mengakses situs web. Yang kedua, tidak tersedianya situs web tertentu. Atau yang terakhir, ketidakmampuan untuk mengakses situs web apapun. Cara terbaik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serangan DOS adalah melalui pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan dapat dipantau melalui firewall atau sistem deteksi instruksi. Seorang administrator bahkan dapat mengatur aturan yang membuat perintah setelah deteksi beban lalu lintas, anomali, dan mengidentifikasi sumber lalu lintas untuk menjatuhkan paket jaringan yang memenuhi kriteria tertentu. Jika kamu merasa bisnis yang mengalami serangan DOS atau DDoS, penting untuk menghubungi profesional teknis yang sesuai untuk mendapatkan bantuan. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu menghubungi administrator jaringan untuk mengonfirmasi apakah pemadaman layanan disebabkan oleh pemeliharaan atau masalah jaringan internal. Administrator jaringan juga dapat memantau lalu lintas jaringan untuk mengonfirmasi adanya serangan, mengidentifikasi sumbernya, dan mengurangi situasi dengan menerapkan aturan firewall. Dan kemungkinan mengubah rute lalu lintas melalui layanan perlindungan DOS. Dan cara kedua yaitu hubungi ISP untuk menanyakan apakah ada pemadaman di pihak mereka atau bahkan jika jaringan mereka menjadi target serangan. Dan Anda ada korban tidak langsung. Mereka mungkin dapat memberitahu tentang tindakan yang tepat. Dan selanjutnya ada serangan yoyo. Serangan yoyo adalah jenis DOS atau DDoS yang khusus ditunjukkan untuk aplikasi yang di-hosting di cloud yang menggunakan auto-scaling. Penyerangan menghasilkan banyak cloud berkembang keluar untuk menangani peningkatan lalu lintas, lalu menghentikan serangan, meninggalkan korban dengan sumber daya yang terlalu banyak disediakan. Ketika korban menyusut kembali, serangan dilanjutkan, menyebabkan sumber daya untuk ditingkatkan lagi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan selama periode peningkatan dan penurunan dan pengurasan finansial pada sumber daya saat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah. Untuk penyerangan dibandingkan dengan serangan DDoS biasanya, karena hanya perlu menghasilkan lalu lintas untuk sebagian dari periode serangan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.